Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul yaitu fungsi actuating dalam manajemen pendidikan. Nah, di sini adapun pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian secara umum fungsi penggerakan atau actuatingnya. Nah, kemudian yang kedua pengertian fungsi penggerakan actuating menurut para ahli, dan yang ketiga yaitu pengertian fungsi penggerakan actuating menurut kelompok kami. Nah, baiklah, yang pertama yaitu fungsi pengertian actuating secara umum. Fungsi penggerakan actuatingnya yaitu actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Nah, kemudian actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut. Maka pimpinan mengambil tindakan-tindakan ke arah itu seperti leadership, pimpinan. Nah, kemudian perintah, komunikasi dan konseling, nasihat. Actuating juga disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu ada pengertian fungsi penggerakan actuating menurut para ahli. Nah, menurut George Robert Terry, penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada penggerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampailah ke bawah. Nah, segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan-kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi. Nah, atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tool of management. Nah, hal ini sudah tentu merupakan mismanagement. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan menjadi efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuannya, budgetnya, standar, metode kerja, prosedur, dan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian fungsi actuating atau penggerakan menurut kelompok kami. Actuating penggerakan adalah adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang yang mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja. Actuating merupakan fungsi manajemen yang penting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah adanya planning, perencanaan, organizing, yaitu organisasi, dan adanya karyawan. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai dari seluruh rangkaian proses manajemen. Adapun penggerakan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi actuating justru jauh
justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Actuating juga disebut juga dengan gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer dalam mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian adalah tujuan-tujuan dapat tercapai. Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dan pegawai-pegawainya, serta penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. Nah, adapun kesimpulannya yaitu actuating penting dalam manajemen dan berbeda dengan ketiga fungsi lainnya. Karena dalam actuating berisi tentang hal-hal yang menyangkut dengan proses dari sebuah manajemen, juga mengatur tentang hubungan kerja antar seseorang. Actuating adalah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Fungsi dan peranan actuating yakni pertama melakukan penggerakan yaitu commanding, kemudian bimbingan, directing, dan komunikasi yaitu communication. Kedua, upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian. Pengaplikasikan yaitu actuating dalam perusahaan adalah pengarahan dan pemotivasian seluruh personil pada setiap kegiatan perusahaan untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Kemudian fungsi actuating lebih menekankan pada